Guys, oke guys, jadi gini, katanya big project itu ya guys, atau project gede itu nyaris semuanya berdasarkan statistik ya, itu overtime, over budget. Nah, bahkan dari statistiknya itu ya, dari 100% project, hanya 0,5% yang memang deliver quality-nya sesuai budget dan juga on time gitu kan. Kan project itu ada 3 komponen ya, masuk ke project itu dikatakan berhasil. Quality-nya kena, waktunya on time, budgetnya nggak lebih gitu kan. Itu hanya 0,5%, artinya hanya satu dari 200 project gitu yang berhasil ya. Buat nanggepin ini dulu, gimana nih, ada yang mau jadi volunteer nggak? Pernah ngelihat project gagal apa sih dalam hidupnya masing-masing ya? Atau mungkin kita lihat aja yang paling baru gitu ya, kemarin apa, IKN tuh project berhasil atau project gagal kalau menurut teman-teman? Ada yang mau komentar nggak? Ngeri Gua belum baca jawabnya, bukunya, tapi gua nggak ikut waktu penting. itu sesi IKN berhasil briefnya. apa jadi gini udah, apa namanya, itu berhasil Belum apa gagal tuh IKN? belum bisa dibilang berhasil atau enggak dong. Kan ada milestone Mhm, ya, tergantung sama waktu itu mhm. di-set tahun 2025 ini apa yang, jadi measure atau indikator yang tercapainya. Kalau ada stick yang jelas, baru kita bisa bilang itu berhasil apa enggak kan. Ya udahlah berarti kita coba inilah ya, kita coba lihat aja dari sisi prosesnya gitu. Nah, project itu sendiri kan sebenarnya kan, apa ya, ada stakeholder lah ya di dalam project ya. Di mana gimana pun juga yang menentukan cakupan kualitas itu kan pada dasarnya stakeholder atau yang punya kepentingan dalam project gitu kan. Nah, Betul. kalau misalnya kita lihat nih ya, sebenarnya siapa sih stakeholder-stakeholder itu kalau menurut Uda Alam ya, yang sebenarnya harusnya dia itu tuh memang memegang peranan penting untuk mengarahkan IKN ini gitu? Kok gua ya? Stakeholder terutama adalah rakyat Iya, Indonesia yang akan punya ibu kota baru, kan. Tapi kalau in I see. practicality, I think yang stakeholder, eee, ya key decision maker-nya itu juga stakeholder ya. Tentunya Presiden Indonesia, ya. Dia yang punya power untuk memutuskan budgetnya, budgetary-nya, dan insentif-insentif apa yang bisa di-apply buat IKN, kalau mau diterusin. Kayaknya sekarang mandek ya? Iya. Nah, jadi gini, kan sebenarnya kalau kita bicara stakeholder nih ya, nanti ini mungkin di sini Bang Topan nih butuh opininya nih. Sebenarnya kan stakeholder dalam project itu selalu bisa dikelompokin jadi 4 kategori kan. Jadi ada yang punya high power dan juga high interest, maka dia akan menjadi decision maker di dalam project. Nah, kemudian ada orang yang apa, kelompok yang memang dia tuh punya high interest, cuma power-nya tuh lemah. Maka dia akan menjadi partisipan aktif terhadap keberjalanan project. Nah, di sana juga kan ada yang memang punya interest-nya tuh rendah namun power-nya tinggi, maka dia akan menjadi passive influencer atau pressure gitu ya. Nah, ada yang low power dan low interest, tentu dia hanya akan jadi penonton gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya, yang punya high power dan high interest kan ya, kalau buat IKN itu kan sebenarnya jelas ya. Ada Presiden RI, Jokowi, sekarang Prabowo. Terus ada PUPR kan yang buat pelaksana teknisnya. Ada otorita IKN yang mengawasi hariannya. Ada investor strategis nih ya, yang apa namanya, punya kepentingan duitnya dibalikin. Ada TNI Polri yang jaga keamanan, ada ATR BPN lah ya, nanti yang apa, buat ngelola tata ruang planningnya gitu. Nah, dari situ juga kan sebenarnya di satu sisi ada yang memang punya low power cuma high interest. Yang jelas kontraktor ya, kontraktor, pekerjanya, pemerintah setempat, tokoh adat gitu kan, yang memang mereka tuh menentukan penting yang kena dampak langsung dan juga yang mengeksekusi gitu. Nah, dari sini high power dan low interest nih ya, maksudnya dia tuh punya power-nya gede cuma interest-nya sebenarnya rendah. Yang jelas pertama itu parlemen lah ya, parlemen DPR tuh punya power gede cuma bodo amat IKN jalan atau enggak, mereka malah lebih seneng di Jakarta gitu kan. Nah, dari sini juga kan ada BPK atau KPK nih yang memang mau ngawasin penggunaan anggaran, walaupun sebenarnya itu juga setahun sekali belum tentu diawasin tuh IKN gitu kan. Ya negara donor punya power, cuma interest-nya nggak ada. Lembaga internasional mungkin juga ya kalau ada yang danain ya. Nah, di sini kalau kita ngelihat, yang punya ngambil keputusan, terus yang punya high power itu kan, parlemen, yang punya high interest cuma power-nya lemah itu kan kontraktor. Nah, artinya kalau misalnya gue bilang sebenarnya nih ya, yang kelompoknya tuh kayak masyarakat, LSM lingkungan, influencer, media, lain-lain, itu kan sebenarnya kan nggak penting gitu ya. Jadi
mereka tuh punya low power dan juga low interest gitu kan. Paling maksimum mereka jadi suppressor group gitu. Nah, Tapi Mil, ini gue sebentar, menyampaikan sebuah tesis ya kalau memang ya, pertanyaannya kan tadi kalau mhm, gua sangka tadi kalau kita sebut-sebut IKN adalah apakah IKN itu apakah IKN itu mengikuti tentang the book says about how we get big things done. Eee, Kalau misalnya ya, ke arah sana, mungkin kalau satu yang gua bisa highlight, itu kayaknya planning-nya cepet banget, singkat banget kan. Kayaknya nggak pernah disebutkan di nah, 2019, tahu-tahu muncul, pembahasan undang-undangnya juga kayaknya relatif cepet, terus jadilah undang-undangnya kan, atau jadilah proses pembangunannya. Kalau dari situnya aja, apakah inline sama how we're supposed to get big things done, gua nah, nggak tahu sih, tapi kayaknya enggak. jadi halo Ya, Iya, halo ya, ya ya, lanjut. halo? lanjut. Oh, masuk Yes, ya? Mil. Nggak, jadi gini, itu nanti kita masuk ke dalam segmen kedua ya dari pembahasannya. Di segmen pertama ini gue tuh cuma pengen ini dulu, apa namanya, kita coba probing-probing mengenai stakeholder. Dari sini kok gue jadi berpikir ya, kalau misalnya kita berdasarkan pengklasifikasian gitu kan, secara strategi pengelolaan proyek, artinya IKN itu kan bisa dibentuk tanpa harus bodo amat masyarakat gitu ya. Karena pada dasarnya kan memang ketika kita mengelola itu dari sudut pandang pengelolaan yang efektif gitu kan, maka yang punya low power dan low interest itu kita abaikan atau kita buang sekalian gitu kan. Nah, jadi dari sudut pandang manajerial yang efektif itu gitu, sebenarnya masyarakat itu nggak penting dalam pembangunan-pembangunan, masyarakat itu bisa kita bodo amatin gitu ya. Ini ada tanggapan dulu nggak dari As Bang Topan sama long Coach as Jaha ya it terhadap yang doesn't tadi ya? use Karena state memang budget, selama halo? dia nggak pakai APBN. Tapi kalau udah Apa? pakai APBN, tentunya kita punya power. Iya, cuma kan itu diwakilin oleh parlemen kan ya, dari sisi stakeholder ya gitu kan, maksudnya untuk mengawasi penggunaan dana gitu. Artinya masyarakat sendiri itu Mil, kan sebenarnya artinya ya nggak ada power dan nggak ada interest juga kan terhadap IKN itu jadi atau enggak ya. Gus, gua sebelum ke Bang Tovan nih ya, menurut gua nih nanti aspeknya emang sosiologis. Ada sumbu ketiga dari tadi kan lo sumbunya adalah punya power sama nggak punya power versus, apa namanya, eee, punya interest sama Punya nggak punya interest, interest gitu nggak punya kan, interest. ya. Nah, ada satu lagi hidden sama nggak hidden, gitu. Kan ada punya power, punya interest Oh, tapi dia tersembunyi. Nah, ini yang sebenarnya, ini apa namanya, bikin rempong gitu. Terus kedua juga ada di samping itu menurut gua ada satu hal yang, perlu dipertimbangkan yaitu dinamika bahwa satu kelompok, stakeholder bisa berubah dari tadinya, misalnya dari tadinya dia nggak punya power tapi, apa namanya, nggak punya interest, dan hidden, dia tiba-tiba jadi muncul ke permukaan, dia muncul, nggak hidden dan dia punya power seperti kata tadi, udalan bahwa ini pokoknya ini kan awalnya, project ini dibilang nggak pakai state budget dari investor, tapi akhirnya pakai budget juga. Nah itu kan itu ada dinamika yang membuat sekelompok stakeholder berubah statusnya gitu. Nah ini kayaknya cakep nih kalau dibahas sama anarko-sosiolog kita, bukan begitu? iya gimana tuh Bang Topan nih, Gua kalau gitu tuh? Kalau gue sih nggak terlalu paham untuk persoalan internal tersebut ya, pengelolaan project IKN ini. Hanya mendengar aja beberapa teman-teman, apa namanya, perencanaan dari Kementerian Perencanaan terkait betapa instannya, perencanaan project ibu kota negara tersebut gitu. Tapi, biasa ini sepengalaman dan sepengetahuan gua karena pernah hidup di Malaysia, di Kuala Lumpur dari tahun 95 sampai tahun 2000 dan lanjut 2009 sampai 2016. Eee, tapi overall yang gua lihat waktu gua zaman
tahun 95 sampai tahun 2000 itu yang gua lihat adalah pembangunan Putrajaya sebagai ibu kota gitu. Ada benernya sih kata Gus Emil tadi, ketika Mahathir membuat ibu kota Putrajaya itu tidak perlu ada keterlibatan dan kacamata dari masyarakat luas. Karena tiba-tiba itu jadi aja dalam proses yang tidak banyak riuh-riuh di media gitu. Jadi memang konsep dan dan, eee, momentum saat itu digunakan Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia yang juga sistemnya cukup otoriter. Otoriter ya, sistem, politik yang federasi dan otoriter sehingga memungkinkan untuk bikin big project negara atau mega project negara itu mulus. Apalagi dengan sistem keuangan yang cukup stabil gitu. Nah, tetapi kalau di kita kan nggak bisa begitu ya. Kita memang ada Indonesia ada kecenderungan untuk diramekan di tingkat masyarakat. Walaupun kita punya parlemen, DPR, MPR, tetapi tetap saja media yang sejak 98 itu sudah terbuka sampai sekarang, media sosial apalagi dengan netizennya negara kita yang cukup ganas melihat melihat apa namanya, project ini, ya akhirnya apa ya, kompleksitas dari project ini adalah kacamata budaya politik dari masyarakat netizen Indonesia. Kompleksitasnya di situ. Dan itu memberikan dampak langsung kepada I pemerintah see. sebagai eksekutor dan tentunya investor. Jangan dikira 9 naga yang powerful itu tidak terganggu dengan riuhnya netizen. Atau apalah kita sebut jenis 9 naga, lebih luas Baik. lagi oligarki gitu, Mmm. begitu. Nah, kalau kita kan tadi ngomongin ya dari aspek sosial, oligarki dan lain-lain ya. Kita coba bicara dari satu fakta dulu nih Bang Topan ya. Jadi pada dasarnya kan planning itu kenapa sih ada planning itu harus harus lambat dan malas gitu ya. Karena kan currency-nya beda gitu ya. Ketika dalam planning nomor satu adalah akurasi. Tidak ada concern yang tidak tercover gitu kan di dalam planning. Sedangkan kalau execution, it's all about fast time gitu kan, maksudnya kayak secepat mungkin gitu. Nah, pertanyaannya adalah, fakta yang kita tahu kan adalah, bahkan sebelum IKN itu ada desainnya gitu, presiden kita tuh sudah memulai untuk konstruksinya jalan duluan gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Topan, maksudnya apakah ini memang ada salah pikir? Karena itu kan menabrak kaidah dasar yang nggak boleh dilanggar gitu ya. Jadi planning tuh harus udah beres dulu. Nah, cuma kalau ini kayak construction dulu gitu kan, jalan dulu gitu. Nah, kalau dan juga kalau misalnya kita belajar kan jalan tol itu juga kan selama 10-an tahun terakhir ini gitu. Eee, groundbreaking-nya dipaksa dulu sebelum desainnya jadi gitu kan. For the sake of gua nggak tahu gitu. Mmm. Nah, which is ini kan sebenarnya kayak agak melanggar kaidah akademik dasar bahwa lo at least kalau planning-nya tuh jadi, cuma lo harus ibaratnya udah sampai level technical planning baru lo mulai eksekusi gitu kan. Entar eksekusinya sekoboi mungkin, secepat mungkin sok lah gitu. Cuma kan maksudnya lo harus ibaratnya tutup chapter dulu dari sisi planning gitu. Nah, ini kan budaya-budaya ya apa ya, kalau dampaknya itu adalah karena kita melanggar kaidah dasar bahwa kita tidak tutup chapter dulu untuk aspek planning, langsung main hajar, itu justru malah yang kayak ngebikin big project di Indonesia itu banyak yang gagal gitu loh. Artinya kan kayak nggak sabaran gitu, kayak mindset bahwa, "Udahlah hajar dulu aja biar cepet jadi," gitu. Nah ternyata gaya-gaya Eropa, negara-negara Eropa tuh kan, apa ya, yang banyak dijadiin kiblat kan project tuh paling banyak berhasil kan justru kan dari Eropa kan. Kenapa ya? Karena kan mereka kulturnya itu adalah tutup chapter dulu buat planning-nya baru eksekusi gitu. Nah, walaupun speed mereka kayaknya lebih lambat even pas eksekusi, ternyata projeknya malah jadi lebih banyak gitu. Nah maksudnya, ada faktor apa sih Bang kalau menurut Bang Topan gitu ya, maksudnya kok, apa ya, kayak kultur main hajar di kita gitu Bang? Ya itu pertanyaan lu bagus tuh. Gue jadi baru kepikiran ya eee, membuat satu planning planning besar di semacam mega project di negara itu kan, itu butuh konsensus politik yang luar biasa, apa ya, pembicaraan atau konsensus politik yang luar biasa alot biasanya. Kalau kalau di negara tersebut ada 2 partai kuat seperti di Amerika gitu, yang Republik sama Demokrat yang sama-sama kuat dan bergantian berkuasa, itu biasanya relatif mudah untuk melakukan konsensus terhadap big project gitu. Eee,
Walaupun kadang-kadang, kalau projeknya adalah perang itu beda lagi ceritanya, itu biasanya Republikan yang lebih suka projek perang. Tapi projek-projek kenegaraan secara internal biasanya mereka memiliki kesamaan dalam berpikir sehingga siapapun presidennya, dari partai apapun, biasanya projek itu tetap jalan gitu. Itu negara demokratis yang cukup ideal menurut gua sih. Eh, ya kalau persoalan masyarakat, mmm, masyarakat lokal Tapi ataupun koreksi dikit ya, ya, kalau yang sepandangan gua yang paling cepet itu Cina sih. Eropa itu kalah cepet dibanding Amerika dalam membangun negaranya. Maksudnya durasi yang dibutuhkan sama Eropa untuk develop, eee, oh, Eropa iya itu iya. lama kan, kalau Enggak, hitung-hitung tuh maksud ratusan mungkin tahun. maksud Gus Kalau Emil tadi Amerika bukan Eropa kekinian, tapi Eropa secara akademik dan secara 100 tahun ke belakang kali ya, atau 200 tahun ke belakang Eropa sebagai negara-negara yang apa istilahnya, supremasi keilmuan dan industrialnya cukup cukup terjaga gitu, sebagai negara yang ya bisa kita bilang okelah Jerman gitu ya, sebagai salah satu negara yang apa namanya, lambat kepentingan sih. nasional dengan industrial itu sejalan dengan cukup rapih gitu. Gimana dah? Kalau bangun project, Eropa lambat sih, lebih cepet orang Jepang. Yang penting yang pasti lebih Nah, cepet Amerika ketimbang Eropa kan. Jepang lebih cepet nah daripada Amerika. Jepang lama banget di planning-nya, tapi Oh, pas udah, iya iya iya. jalan cepet. Cina itu lebih cepet lagi. Kalau misalnya Cina agak bisa dibilang ada komponen, kita 60% menguasai atau tahu visinya apa, ya kita mulai dululah, ketemu Tapi ini nanti itu dah, apa, gimana nanti. secara kiblat akademik industrial, Cina, Jepang, dan Amerika itu tetap ke Eropa, terutama Eropa Barat. Menurut gua sih, ini nggak tahu Ya nih pasti teman-teman yang kalau alumni ITB mungkin lebih misalnya paham nih. pertanyaannya teorinya dipakai apa, ya ilmu teknik sipil, kalau misalnya dalam bangun sipil ya membangun refinery, Mmm, ya ilmunya ada petrochemical kimianya, tapi kan nggak semuanya juga. Kalau mau bangun EV factory, electric vehicle, Cina start from scratch, dia sekarang bangun lebih lebih unggul. cepet gitu. Akademis heeh, kalau untuk yang established, nggak nah, thing mungkin iya. Oke, tapi eee, yang gua gua mau izin masuk poin dulu di di sini sini ya. adalah, Oh, konsensus konsensus politik yang akhirnya menetapkan satu proyek besar itu bisa sehat atau bisa lancar ketika konsensus politiknya itu beres. Makanya kalau eranya Sebentar, reformasi nih gua teman-teman, mhm, gua mau split dulu, kita ngomong tentang project yang sebenarnya bukan project ya, kayak, eee, pembangunan, eee, apa ya, master plan yang gitu-gitu, dibandingkan kayak kita mau bikin kayak refineries, atau mau bikin jalan tol Trans Jawa gitu. Ya ada, mmm, eee, kebutuhan untuk oke, konsensus politik, tapi itu ada bedanya sama kalau mau bikin ah, kayak, ya, oh mau dijadikan negara maritim, nah itu projeknya iya project, tapi bukan project in the sense of ada project manager yang bisa kita assign, ada budget yang bisa kita, eee targetkan, terus ada waktu yang bisa kita set kapan berapa lamanya. sorry. Nggak, gue mau merapikan ulang koridor ininya ya, mungkin tadi gini, gue kurang rapih, cuma gue giniin dulu. Jadi project itu kan keberhasilan project itu yang bikin project itu sulit, salah satu bidang paling sulit juga di manajerial itu kan karena keberhasilan project itu kan dari aspek quality, dari aspek waktu, dan dari aspek biaya. Nah, kalau memang kita lihat sebetulnya nih, kita kesampingkan Indonesia ya, project-project Amerika itu emang paling jagonya ngehemat budget. Jadi project-project Amerika tuh berhasil ibaratnya budgetnya tuh surplus, masih surplus lumayan gitu kan. Nah, Mmm, cuma suara siapa, project-project Mil? Amerika itu kalau mmm, itu banyak, maksudnya ini based on data ya, jadi ini ada kecenderungan yang menarik. Project-project di Amerika itu punya kecenderungan adalah secara budget tuh surplus atau emang mereka nyari cuan ya, cuma kadang-kadang scoop yang terdeliver gitu ya, scoop yang terdeliver itu kadang-kadang agak disunat gitu loh dari Amerika gitu ya, secara quality agak disunat. Ada kultur korupsinya di situ. Nah, kalau project-project dari Eropa, mereka tuh never compromise on quality.
Cuma memang secara waktu dan secara budget, Eropa tuh kadang-kadang suka over, ya kayak kita tahu kan gereja-gereja yang dibangunnya sampai ratusan tahun gitu kan, itu emang udah top notch quality banget gitu kan, katedral-katedral ya, cuma ya memang overtime, over budget gitu. Nah, kalau proyek-proyek di Asia gitu, ini yang jadi ciri khasnya Asia nih ya kebanyakan ya, ciri khasnya Asia kebanyakan itu adalah proyek-proyeknya itu quality-nya tuh kadang-kadang agak agak apa ya, agak ada yang skip, secara budget itu kadang-kadang jebol. Ya lihat aja proyek-proyek Jepang atau Cina kan kalau misalnya kita dikerjain di Indonesia kan juga banyak jebol kan ya gitu kan, kalau yang kerja sama ya. Cuma proyek-proyek Asia itu biasanya, secara waktu itu cepat banget biasanya beresnya gitu kan. Nah jadi kasarnya apa ya, nah ini kan ada kayak kultur yang menarik ya, artinya kan orang Asia tuh punya kayak kecenderungan jago mengelola waktu, orang Eropa tuh jago mendeliver quality the best gitu kan, orang Amerika tuh jago untuk ngelola duit gitu. Ini data menarik loh, ngomong-ngomong ya. Kalau gini ya, kalau pengalaman dulu waktu gua sekolah ya, eee eee, teman-teman, Gimana Coach Jaha? ada satu project di Boston itu yang, waktu gua ke sana tuh udah 14 tahun berjalan. Setiap tahun mereka minta dana kepada, apa namanya, kepada pemerintah. Jadi tuh, gue lupa nama projeknya, tapi ada satu area di Boston tuh yang mau ditata ulang, sekarang cantik banget sih jadinya. Dulu project itu waktu dibangun ya, project itu waktu dibangun, dikatakan akan selesai selama 5 tahun. Tapi waktu gue datang sekolah itu udah 14 tahun dan tiap tahun minta budget, over budget terus, masih di-approve juga, dan, apa namanya, eee eee, akhirnya kalau nggak salah setelah gue pulang sekolah pun masih lama baru jadi gitu ya. Nah, dan itu adalah project pemerintah. Nah, sementara pada saat yang bersamaan itu kampus gue baru bangun stadion gede banget ya, bangun gede banget. Itu, dalam waktu 1 tahun selesai, 1 tahun selesai. Jadi gue mikir ya kalau sesuatu yang dibangun swasta itu, gua rasa ini benar nih omongannya buku ini gitu. Tapi kalau sesuatu yang dibangun oleh pemerintah, itu terlalu banyak, power dynamics ya, barusan gua tanya juga sama ChatGPT. Buku ini bahas nggak sih power dynamic-nya? Wah, ternyata sama sekali dia nggak bahas tentang power dynamic-nya. Dan kedua, buku ini yang menariknya ternyata dia nggak bahas tentang hidden agenda. Dia nggak bahas tentang hidden agenda. Nah, itu yang, menurut gua, mungkin titik lemahnya buku ini adalah dia nggak bahas power dynamics. Sehingga kalau ini dikatakan untuk, projek-projek pemerintahan, wah gua rasa, sulit membahasnya. Jadi mungkin menurut buku ini malah kalau kita pakai buku ini untuk membedah IKN, wah jelas kayaknya IKN, Iya, hancur berantakan gitu. Tapi exactly, kalau salah buku semua ini sih. kalau dipakai untuk membahas projek-projek swasta gitu, atau jadi dasar untuk, menjalankan projek-projek swasta kayaknya menurut, buku ini very applicable, mega projeknya swasta ya. Tapi kalau mega projeknya pemerintah, nah itu, I don't think, buku ini bisa. Baik dia untuk mengevaluasi apakah sebuah proyek pemerintah itu berjalan dengan baik, buku ini pasti akan bilang jelek gitu ya. Terus atau bila buku ini dijadiin dasar untuk membangun proyek-proyek pemerintah, kayaknya juga sulit karena dia nggak bahas tentang masalah power dynamics. Meskipun, kita mau pakai model yang lain gitu yang lebih fleksibel, tadi gue sempet, minta ChatGPT untuk metain dia punya punya lawan nggak sih? Ada lawannya gitu. Jadi, ada matriksnya lah, matriks, pendekatannya dan pendekatan yang, project yang predictable sama unpredictable versus project yang, eee apa istilahnya, predefined sama, eee apa sih istilahnya tadi tuh, predefined, predictable versus unpredictable.
Predefined atau emergent gitu. Nah, dari sisi ini, ya ternyata dia memang di kuadran yang, eee, predefined and predictable. Ketika project yang banyak I yang see. ada project emergent emergent dan, misalnya emergent dan predictable aja, ini udah nggak itu, apa namanya, udah nggak applicable, untuk apa namanya, untuk, Iya, menggunakan ini untuk big mega projects yang predictable tapi emergence gitu. Misalnya tiba-tiba suatu negara butuh power plant tambahan, misalnya kayak contohnya nih karena baru, apa namanya, Rusia misalnya ngeblok, jalur energi Eropa sehingga Eropa emergent harus, punya alternatif, energy source. Kan predictable udah kebutuhannya berapa dan segala macam. Pasti bikin mega project untuk itu gua, apa namanya, ya kalau dari sisi, matriks yang tadi barusan, gue ceritain, buku ini nggak akan sanggup ngerjain project yang predictable, emergent meskipun predictable, gitu. I see. Ya, iya sih, apa ya, memang artinya harus udah predefined ya. Nah, artinya gini kan, apa, kalau misalnya balik ke buku ini ya, kan kalau kaidahnya kita bedah nih sesuai, apa ya, permintaan dari Uda Alan. Kaidah pertama itu kan memang ini tadi ya, apa, planning tuh jangan bercanda gitu. Planning tuh ya emang udah sampai harus udah sure banget, udah yakin banget, baru kita jalan. Artinya kan juga masuk ke dalam premisnya Coach Jahat tadi kan. Kalau artinya buku ini baru bisa dipakai, teorinya itu adalah ketika memang kita memang sudah planning-nya tuh benar-benar sure, sehingga bisa membuat sebuah project itu dieksekusi secara predefined gitu kan. Nah, artinya baru kita bisa masuk. Nah, harusnya nih ya, maksudnya hemat gua nih, harusnya kan IKN itu harusnya di-planning dulu sampai benar-benar predefined baru dijalanin gitu kan, harusnya gitu ya. Nah, cuma ya sudahlah ya, maksudnya artinya kita sama-sama tahu bahwa kemungkinan besar IKN ini akan gagal ya, karena kaidah pertama aja udah dilanggar gitu kan, kalau buat itu ya, kalau berdasar buku ini gitu. Nah, Mmm. kaidah yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu kan sebenarnya part berikutnya ya, gue lupa ya berapa aja ya, cuma intinya kan adalah yang ngerjain project itu harus orang yang memang sudah mengerjakan project serupa. Kalau tidak ada, maka harus meng-hire SME atau expert eksternal ya dari luar project untuk masuk ke dalam project itu untuk menjadi apa ya, kayak entah steering committee-nya atau ya kayak ini ya, maksudnya yang apa ya, kayak komisarisnya project gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, fakta nih, kita bicara fakta ya. Nah, yang ngerjain IKN itu kan BUMN-BUMN dan kontraktor lokal. Yang kita sama-sama tahu nggak pernah ada ceritanya, mereka tuh pernah mengerjakan wilayah baru untuk ibu kota baru, satu kan, yang itu. Nah, yang kedua, kalau kita misalnya ngomongin masalah referensi atau misalnya expert dari luar gitu, gua nggak pernah tahu kalau bangun IKN itu memang mengundang expert yang pernah ngerjain Putrajaya, yang pernah ngerjain Brasilia, atau Astana, atau apalah yang di Myanmar itu ya. Nah, pertanyaannya adalah ya kenapa begitu gitu ya? Maksudnya kan kayak kesannya nih ya, ini gue ngelempar isu lagi ya, kita sama-sama tahu kalau proyek pemerintah itu bermasalah. Cuma kalau emang misalnya kita berkaca ke buku ini, artinya kan IKN itu tuh kayak semacam sesuatu yang harusnya predefined, tidak dibikin predefined, malah jadi asal gas gitu kan. Yang kedua, kita nggak punya the right team yang udah pernah ngerjain ibu kota, cuma kita pun bahkan ya masuk apa, emang hire atau menyewa expert atau masukin expert yang pernah ngerjain ibu kota baru negara lain pun juga nggak ada gitu. Artinya kan kayak, kok kesannya itu ya kayak udah Udah didesain gagal dari awal gitu ya, kalau menurut Uda Alan gitu, atau Bang Topan, Coach Jaha gimana nih gitu? Atau Uda Alan nih gitu ya, maksudnya kok kayak kita Gue kesannya jump in apa dulu ya, ya. didesain buat gagal? Mhm, Gue jump in dulu ya. Sebenarnya kalau buku ini, mangga mangga. mengandalkan predefine, berarti sebenarnya buku ini ngandelin Thor, ya. Sementara yang bikin Thor-nya tolol apa pinter gitu. Jadi kalau yang bikin Thor-nya tolol gitu, ya udah, lo mau pakai buku ini juga pasti hancur gitu, satu itu ya. Itu. I Terus see. kedua, gini, ini kalau kita bicaranya IKN ya, gue, akhirnya begini, yang setahu gue semua project mindahin ibu kota itu gagal. Jadi expertnya siapa dong? Orang pada gagal semua.
gitu. Ketika Rio de Janeiro pindah ke Brasilia City ya kalau gue nggak salah ya, itu Heeh. langsung, Brasilia, di-declare bangkrut. Banyak negara bangkrut dan, tahun 90 berapa tuh, sekitar 94, kan Pak Harto juga mau pindahin, ibu kota ke Jonggol, ya. Nah, gue inget tuh baca koran, Kompas pada waktu itu, Kompas bikin headline, dia membahas khusus ibu kota negara yang dipindahin mengakibatkan negaranya bangkrut. Gara-gara itu ya, gue duga gara-gara tulisan Kompas pada saat itu, Pak Harto membatalkan, memindahkan ibu kota negara ke Jonggol. Walaupun, gosip-gosipnya tuh Jonggol semua udah dibeli sama keluarganya Pak Harto. Dan gue kebetulan waktu itu punya temen yang makelar tanah gitu. Dia udah bisik-bisik tuh, "Lo kalau punya tanah di Jonggol buruan dijual," karena keluarga Cendana udah diam-diam jual. Karena kalau tiba-tiba begitu orang tahu keluarga Cendana udah nggak punya tanah di situ lagi, tanahnya hancur harganya, gitu. Jadi, eee kalau tadi ya pakai expert mana yang udah berhasil, mindahin ibu kota? Nggak ada Mil, gitu loh. Well I 94 sampai see. tahun 2025 jauh ya, jauh gitu, tapi gue nggak yakin ada, tim yang, winning team yang pernah berhasil memindahkan ibu kota. Oke, Gue kalau nggak gitu punya kita data lah at inilah ya, least. kalau gitu kita ini aja deh ya, apa namanya, pakai data lain deh. Jadi gini, kita bosen nih kalau IKN kan kayaknya udah kemungkinan besar udah hampir pasti bakal gagal ya kalau berdasar prinsip buku ini ya. Kita coba lihat project-project yang memang relate sama negara kita ini yang udah jelas berhasil gitu ya. Nah, jangan yang gagal deh. Yang udah pasti berhasil dan berprestasi paling gede itu kan proyek MRT Jakarta ya. Nah, proyek MRT Jakarta itu kan Mmm. ya biayanya Sudah Mil, 16 gua triliun, oke concern itu, nih. relatif. Iya, Gua gimana concern nih udah? kalau kita tinggalkan IKN dengan meninggalkan karena terlepas dari suka atau nggak sukanya ya, Halo? kalau yang namanya project, itu nilainya bukan dilihat dari, subjektivitas yang banyak kita bahas tadi itu. Kan kalau seingat gua waktu gua ikut di Rebuannya itu, sebenarnya project itu menilainya simpel kan, gagal atau enggaknya. Masuk nggak budgetnya, on time nggak, eee eee, completion date-nya, terus benefit yang dijanjikan atau objektif yang dijanjikannya tercapai apa enggak. Itu aja sebetulnya kan. Kalau misalnya aspek Iya, yang tadi dibahas tentang IKN itu lebih banyak yang itu kita nyentuh-nyentuh politiknya gitu. Nah, itu urusan lain kan. Kalau misalnya kita ya pengen itu atau yang bisa sudah jadi urusan lain sih. memutuskan IKN itu Heeh, adalah project yang legitimate, artinya kita harus tahu kan ukurannya apa, berapa budgetnya, ya kalau sebesar IKN pasti butuh mungkin 20 tahun lebih untuk bisa, 100% selesai kan, karena ada aspek membangun, populasi ibu kotanya juga kan, budgetnya berapa, on time atau enggak, tentunya itu yang jadi iya. indikatornya. Gimana kita bisa bilang IKN itu pasti gagal atau ini, dari kacamata mah kalau kita nggak suka sama IKN, ya udah IKN memang, ya udah nggak Oh ya usah, udah gua berarti juga bukan nggak pasti suka ya? cara Bukan, IKN gini jadi gini, kan. apa namanya, nah ini menarik ya Setuju setuju. sebenarnya kalau kalau pertanyaan udahan, oke, gue Setuju setuju gue. ya sebenarnya kalau apa namanya, bahwa apa sih yang mesti dilakukan menurut buku ini, untuk, agar, big things kayak IKN itu get done gitu ya. Ini dia ada apa namanya, gue nanya sama ChatGPT, ada mnemonic ya untuk Feedback. aktivitas yang mesti dilakukan. Pertama slow. Think slow, act fast. Jadi plan dulu yang benar, baru nanti jalan. Terus kedua Lego, modularize. Berikutnya get the right team. Berikutnya Nah, eee, persis problem itu yang before gue dengar waktu solutions. itu. Ya, terus master Iya, the memang. unknowns, build fast, Nah, kill weak ideas early.
measure real impact, use tech wisely. Nah, sebenarnya begini satu ya. Kalau kita coba exercise buku ini satu persatu gitu, untuk misalnya IKN lah gitu ya. Think slow, act fast gitu. Ini menurut buku ini udah jelas dilanggar. Ini think fast, act fast juga gitu. Jadi itu satu. Terus modularize. Kayaknya nggak modularize langsung semua dibangun kan. Mestinya istananya dulu lah, terus baru ini, atau mungkin bukan istananya dulu, infrastrukturnya dulu lah. Apa namanya, filtrasi air lah atau kelistrikan dan lain-lain, baru bangun apa di atasnya gitu ya. Nah, maksudnya bahkan misalnya ini terakhir deh, ketika soal ada 10, get the right teams. Sulit kan, tadi gue bilang kayaknya dari tahun 94 sampai sekarang belum ada sukses story mindahin ibu kota. Jadi it's going to be very difficult finding the right team. I think dari So Islamabad. Hah? Islamabad. Kenapa? Islamabad gimana? Itu Gimana? sukses mindahin ibu kotanya. Oh, waktu di laporan Kompas itu ya, ketika mindahin ini Pakistan termasuk yang sempat ngalamin negaranya bangkrut. Kita Ya. definisikan dulu yuk apa yang berhasil, apa yang gagal dari sebuah proyek perpindahan ibu kota. Karena ini agak rancu. Ya oke. Ya. Ya, gue Apa mau kita usulannya apa, masuk ke Bang? area judgmental atas sesuatu yang sebenarnya berdasarkan subjektivitas kan. Biarpun sebenarnya kita emang kental sama subjektivitas. Kalau nggak menarik. Apalagi ibu kota ini terlalu berbau politik ya. Gini, gue agak-agak Iya. bingung obrolan kita ini dari awal. Oke. Gini Gus, gue agak bingung gimana ya kita ngedirect obrolan Iya. kita, karena ini buku udah nggak cocok banget sama project yang sifatnya politik kenegaraan gitu. Udah nggak cocok, udah jauh. Iya. Kalau Halo? kita hanya Setuju bicara stakeholder-nya adalah Bappenas saja sebagai institusi yang sudah diberikan kewenangan penuh, Halo? maka gampang kita menganalisis IKN dan Bappenas sebagai stakeholder utama. Tapi kan bicara IKN bukan hanya Bappenas gitu. Ini keseluruhan stakeholder yang luar biasa besar di negara ini, bahkan investor asing. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan analisis dari buku ini untuk membahas IKN ataupun ibu kota yang lain di seluruh dunia. Iya. Atau gue lebih judgmental lagi nih ya Bang Topan ya. Buku Good point. ini setelah kita lihat pembahasan tadi tuh gini Bang. Setelah gue lihat bukunya gini. Jadi buku yang kan buku ini tuh kan sebenarnya judulnya nih ya adalah How Big Things Get Done gitu kan. Gue juga jadi baru sadar gitu bahwa penyusunan buku ini sendiri strukturnya, tesis yang dibawakannya juga adalah buku ini hanya bisa membedah atau membahas project yang telah berhasil gitu. Gue baru sadar sebenarnya gitu. Jadi buku ini kalau emang Oh apa ya, iya buku ini itu. bukan buku ya itu sih gue baru sadar gitu. Salah gue juga gue tadi ya di awal ya. No, Karena not buku that. iya No, buku ini nggak bisa dipakai I untuk think mengevaluasi kenapa project gagal. Buku ini dipakai untuk mencari why sebuah project berhasil gitu. Apa ya, premis dan tesis yang dibawakan Iya, adalah basic premise mengapa buku itu. sebuah project berhasil gitu. Bukan bukan kenapa sebuah project jadi gagal gitu. Gue baru sadar sebenarnya. Jadi memang nggak bisa no. membedah kegagalan Menurut sih gue dari buku ada ini. hubungannya. Heeh. Ada hubungannya, Mil. Tapi sebenarnya bukan Heeh. aspek itu sih yang dijadikan highlight di buku ini. Buku ini tuh Iya. meng-highlight kenapa dari mayoritas project puluhan ribu apa belasan ribu di dunia, hanya 0, sekian persen yang sesuai dengan budget yang dianggarkan, waktu yang Belajar. dianggarkan, dan objektif tercapai. Gue ingat waktu kita rebuan itu, gue siapa Iya. ya waktu itu yang presenternya? Kan ngomong tentang Sydney Opera House kan. Sydney Opera House itu dari kacamata mana dilihatnya itu ya sekarang jadi kayak maskot untuk kota Sydney, berhasil dan nggak bisa dibilang itu bukan jadi yang jadi bangunan yang nggak berharga. Sydney Opera House jelas jadi maskot Australia juga kadang-kadang. Tapi Sydney Opera House itu tuh nggak sesuai budget,
nggak sesuai sama waktu delivery yang Iya. targetkan, dan tapi biarpun objektifnya promise benefit-nya tercapai, tapi kan dianggapnya itu nggak masuk kategori yang project itu kenapa Berhasil. dari set-nya itu berhasil gitu. Karena memang Iya. spesifik di sini gitu. Budget tercapai, waktunya terpenuhi, on time delivery-nya, atau, benefit yang ditawarkan itu tercapai. Nah, mungkin tadi kalau dari kacamata itu gua agak miss historinya, mungkin Islamabad yang kalau kita ngomong tentang ibu kota, mungkin ya nggak bisa dianggap berhasil juga, karena mungkin delivery time-nya lebih lama dari yang ditargetkan. Gue ingat itu waktu itu ya dibahas di Reboan, hanya 0, sekian persen dari project-project yang dimulai di dunia itu, yang budgetnya tercapai, budget yang di-set dari awal, yang disepakati, waktunya tercapai, dan, eee benefit yang dijanjikannya itu tercapai. Mmm. Iya, dan Mmm, itu hanya 0,5% satu, yang pertama. Yang kedua, gue baru sadar buku ini tuh ya, ibaratnya kalau ada dia nggak bisa menjelaskan kenapa sebuah proyek itu gagal gitu, dia hanya bisa menjelaskan sebuah proyek berhasil. Nah, kalau emang misalnya kita coba nih ya, yang udah undisputed ya, artinya semua orang, itu mulai dari masyarakat bawah, expert, pejabat, orang kaya, itu udah bisa mengatakan bahwa proyek negara ini, proyek pemerintah yang paling berhasil di Indonesia itu adalah kan MRT Jakarta gitu kan. Itu udah undisputed gitu, lebih cepat dari target, budgetnya in budget, objektifnya juga kepake banget sama masyarakat gitu kan sekarang ya. Nah, mungkin kita sedikit shifting, ini buat yang denger maaf nih ya, padahal gue agak ngasal tadi ngaturnya malah IKN di awal. Ya jadi kayak kontroversi dulu gitu kan baru dibahas, begitu gagal pindah ke MRT. Cuma menarik ya, biasa, maksudnya kalau Gini kita gini, kecenderungan ngeliat selalu MRT, begitu. Gus Emil, ini kalau udah mau yang paling ngebandingin undisputed kan o MRT ya, maksudnya udah nggak ada itu, ya, heeh, gimana udah Bang? gini, kalau mau ngebandingin Opera House tadi di Australia, itu lebih cocok dengan Aljabar. Jadi Mmm, gosip-gosip dan kontroversinya itu lebih lebih tepat, skalanya tidak terlalu berat kita bahas politik. Tapi kalau IKN, Putrajaya, iya. Islamabad, itu sangat rentan, 70% pembahasannya politik ketimbang perencanaan internal secara profesional project. Dan buku Aduh, ini nggak I sama see. Jadi sekali, enaknya membahas gimana nih, tentang Iya, kita itu. jauh mau banget dari buku ini, jauh banget kita mau analisisnya. jadi kita mau bedah-bedah Sydney Opera House, Al Sebenarnya Jabar atau gimana, Coach? Cuman memang, Bang Tovan, pasti kan kalau misalnya kita ngomong, "Oh, refinery ini berhasil dibangun dalam waktu 5 tahun," atau nggak berhasil, tentunya nggak menarik kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong yang tadi itu yang kayak nyentuh-nyentuh, IKN, politik, atau yang lagi hangat itu kayak misalnya kayak tarif lah kali ya, Trump. Kan in a way itu juga project kan, project untuk bikin Amerika, apa judulnya, Amerika Make America Great Again. reindustrialisasi Amerika, eee, re reindustrialisasi ya, manufacturing sektornya Amerika. In a way itu kan juga project kan ya. Biarpun mungkin, nggak saklek, ada project manajernya, dia project manajernya nggak bisa kita bilang budgetnya segini. Tapi sebenarnya secara akademis itu bisa di-studi mungkin after the facts ya, tapi bisa ditaker kan. Kalau ngasih seluruh orang di dunia, seluruh negara tarif segini, mungkin nanti targetnya 10 tahun lagi Amerika jadi apa gitu. Itu kan itu kayak kita ngomong tentang yang tadi itu juga kan. Budget segini, 10 tahun waktunya, end game-nya atau benefit-nya adalah Amerika jadi rajanya EV atau rajanya semiconductor atau then is it something that makes sense or not, dan itu bisa itu project juga kan. Amerika yang gua tahu, yang kita sering dengar proyeknya itu perang aja. Kalau namanya proyek perang, Nah, Amerika selalu bilangnya selalu berhasil gitu. Walaupun banyak yang gagal ya, Vietnam Afghanistan, gagal, oh, Irak Irak gagal. gagal, ya. Iya, makanya gini, ini kalau berarti proyeknya kalau tadi diinisiasi oleh negara, itu biasanya menang atau gagalnya itu selalu lewat kacamata paradigma politik. Bisa jadi But then the question is, kalau misalnya yang dikerjakan sekarang itu, kita nanti geser ke Indonesia atau ke apalah ya,
Ini tuh, project yang masuk akal nggak sih untuk mereindustrialisasi manufacturing sector di Amerika lagi? Itu Gus Emil yang harus ini, gua nggak ngerti. Gua ngerti. Itu juga Ya project kan. Kalau di tergantung ya. Indonesia mungkin ya Ya juga cuma ada effort untuk mhm, industrialisasi juga kan? iya cuma kalau misalnya mau kayak gitu pertanyaannya gini ya, project itu kan secara bahasa ya, project itu adalah suatu inisiatif bisnis yang ada start-nya dan ada end-nya gitu kan. Nah sedangkan kalau yang selain itu adalah operation kan. Nah artinya balik lagi gitu, apakah industrialisasi itu bisa di-define start-nya kapan, end-nya kapan gitu. Kalau emang itu bisa ya project, kalau bukan ya bukan, kalau nggak bisa ya bukan project sih udah harusnya ya. Jadi kita back to ini ya, back to dictionary ya. Something that has start and end gitu kan project Well, itu ya, secara dictionary. kalau mau filosofi sedikit, our life is our project, right? Oh iya ada start-nya ada Dah end-nya, cuma kan nggak tahu kapan kan end-nya ya kalau itu. dah, Mhm. pembentukan negara bangsa aja, nation state, itu sebuah project loh, project bersama kita yang belum tidak pernah selesai. Exactly. Atau Iya karena membuat nggak negara di-define end-nya demokrasi itu kapan sebuah gitu kan, cuma project yang tidak pernah selesai gitu. iya cuma Ya, artinya kalau kayak gitu kan nggak dia masuknya ke selesainya dalam kan ini, either operation atau development kan. Halo? Gini, membangun apa, nation state itu benar project yang nggak pernah selesai. Tapi membangun negara demokrasi itu bukan project, it's a war. Goalnya apa It's coba? a Gue war. mau tanya ke teman-teman nih, goalnya kita membangun sebuah negara atau nation state apa coba? Apapun ideologinya, apapun Oh itu metodologinya ya. artinya kan itu bukan ini bukan karena bukan project ya, kalau kita ngebangun suatu nation state, tujuannya itu ya ini apa, menjamin keamanan manusia gitu, menjamin keamanan People dari hilangnya welfare lah. nyawa dengan cara iya people welfare gitu. Jadi menjaga keamanan manusia dari hilangnya nyawa ditembak ditembak kelompok lain, plus menjamin keamanan tidak mati kelaparan sih, simpel sih harusnya ya. Tujuan negara Ada kan satu 2 kata itu ya, kuncinya, menjamin satu rakyatnya tidak mati konyol kan. satu Gimana konsep tuh Bang? goal dari semua negara, apa itu namanya welfare state, negara sejahtera. Udah sesimpel itu, Oh, ya. sejahtera. sesimpel itu, Jadi welfare state. mmm, Apapun bentuk ideologinya, kerajaan kayak republik kayak sosialisme kayak Semua kapitalisme kayak menuju semuanya welfare welfare state state. itu. Tapi kan itu sangat utopis bagi semua ya sih, kecuali negara-negara yang memang sudah mencapai titik, apa namanya, titik keberhasilan yang seluruh masyarakatnya itu sejahtera gitu, 100%. Tapi ya sulit ya, belum ada sampai tahap utopis seperti itu. Tapi iya itulah goal yang kita kejar semua seluruh iya. dunia. Cuma kalau misalnya kita balik lagi nih ya, maksudnya ke si Flybird Books ini gitu ya, yang mengenai How Big Things Get Done ya. Ini kalau dipikir-pikir nih ya, apa namanya, artinya kan sebenarnya memang membuat project itu berhasil itu kayak sesuatu yang kayak sulit ya, kayak kalau dipikir-pikir kan MRT itu kan dia tuh kalau gua nggak salah baca nih ya, MRT itu kan eksekusinya tuh kalau kurang lebih kan sekitar 6 tahun ya kalau nggak salah ya MRT. Nah, cuma planning-nya MRT itu kan sebetulnya udah dari tahun 80-an gitu kan Jakarta punya MRT. Maksudnya yang gua tahu nih ya, maksudnya waktu itu gua pernah baca, jadi memang perencanaan mengenai keberadaan MRT di Jakarta tuh udah masuk bab Litbang dari tahun 80-an. Cuma mereka emang kayak slow 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 gitu kan. Begitu emang sebenarnya kayak semua requirement dan momentumnya udah ada gitu kan, mereka eksekusi di 2013, 2019 jadi gitu ya. Nah, maksudnya apa ya, apakah memang ya kalau project itu mau berhasil tuh harus slow gitu mainnya ya, jangan ngoyo gitu? Ya Kalau ini nggak jadi salah pertanyaan MRT curiosity itu gue sih kan, Mas ya. dananya dari Jepang ya, dan apa, main Iya, kontraktornya Jepang kan ya. Dan iya cuma poin buku ini kalau nggak gimana salah udah? itu emphasize juga tentang kultur atau karakteristik project yang dikerjakan sama bisnis Jepang kan. Gue yakin MRT itu ada, Iya di masa dari tahun 80-an itu banyak kendala, nggak semata-mata semuanya preparation atau planning. Tapi satu yang di-note di bukunya itu kalau orang Jepang itu preparation-nya, planning-nya lama banget, tapi pas eksekusinya cepet. Karena semua iya semua skenario, semua rintangan yang mungkin datang, semua
hal-hal, tetek bengek nitty-gritty yang harus diantisipasi, itu mereka udah punya jawabannya biasanya kalau misalnya execution-nya sudah jalan, nggak ada Nah mikir lagi pas eksekusi gitu. Nah, itu artinya yang menarik kan gini ya, dan memang Jica plus Bapelitbang itu kan memang udah mulai ngidein MRT itu Ya tahun itu. 80-an, cuma baru mulai dieksekusi 2013 gitu kan, seingat gue ya. Nah, artinya gini, apa namanya, ini kan agak kontradiktif sendiri ya. Kita negara tuh pengen perubahan itu terjadi cepat gitu kan. Karena kan apa ya, untuk bisa secara efektif tuh mengeksekusi anggaran itu kan harus dengan project gitu. Maksudnya, nah cuma di satu sisi agak ironis juga nggak sih? Maksudnya kayak project yang berhasil tuh justru yang lambat. Merencanakan dan mengkalkulasi planning tuh sangat, lambat, nyantai, Bukan, sampai bener-bener nih udah kayaknya ter-cover balik semua skenario baru Mil eksekusi gitu. kayaknya nih balik ke Iya, arah Coach. Thor yang tolol ya, kayak Thor yang tolol Oh sebenarnya iya Mil, berarti kalau jadi gitu gue ya. inget nih enggak, jadi Iya. gini ya, oke, ide untuk bikin itu, dari tahun 80-an. Pemerintah kan, perencanaannya adalah ngumpulin duitnya dan segala macamnya, makanya nah, sebelum kalau ingat ya, ini warga Jakarta nih, paling mungkin gua sama Udalan aja ya. Kan di Kuningan tuh udah ada tiang pancang yang dulu mau dibikin dulu Monorail, sempet monorail ya, monorail monumen itu rel, Monorail. ya monorail. Itu kan monumen rel. gagal gara-gara, konsorsium ini itu dan segala macam gitu. Jadi secara konsep, apa namanya, itu dibangun, lama betul 80 tahun 80-an. Gue juga soalnya kalau nggak salah gue di masa-masa monorail itu gue lagi jadi konsultannya ADB ya, dan itu lagi ada pembahasan tentang budgeting-nya untuk, mass rapid transportations di Jakarta. Yang termasuk sebenarnya konsepnya tuh lebar termasuk busway dan lain-lain gitu. Tapi begitu masuk ke monorail udah semua lepas tangan karena secara hukum itu dan lain-lain nggak bisa, ya makanya akhirnya kan jadi monumen rail itu bener-bener di jalur yang sama dengan LRT, itu ada apa namanya, ada tiang pancang yang nggak ada gunanya, itu masih bercokol di situ gitu. Jadi artinya, eee gue nggak tahu ya, kalau enggak tadi kita udah sampai. Ini kan, kebanyakan bicara dan keberhasilan dari project yang pre-define dengan baik gitu. Nah kalau pre-define atau tornya buruk gitu, tor dibuat secara tolol gitu ya, ya dampaknya jadi kalau kembali ke MRT gitu ya, belajar dari ketololan bikin tor sebelumnya, mereka bisa bikin tor yang bagus makanya bisa berjalan lebih baik lah gitu. Bentar Coach, Iya. keberhasilan dan kegagalan dari MRT dan monorail tuh apa tuh indikatornya? Karena gue ini agak-agak mungkin bisa jadi secara konsep mereka sudah menjalankan dengan baik nih monorail nih. Tetapi ada Mmm. kegagalan-kegagalan keuangan kah atau gesekan politik dengan pemerintah setempat kah gitu? Kalau monorail tuh, Kasusnya gue apa udah tuh? agak lupa ya, seinget gue monorail itu kan, karena perseteruan antara anggota konsorsium yang membuat hal tersebut akhirnya jadi mandek lah, dan pemerintah juga nggak bisa apa, Mmm. Pemda Jakarta juga nggak bisa ngapa-ngapain terhadap itu. Jadi udah mandek, jadi kalau kalau monorail jelas gitu ya bahwa itu salah gitu. Nah, dan itu bertahun-tahun juga bikin macet, bikin orang Jakarta kesel banget lah. Nah, kalau MRT gitu sebenarnya gue juga nggak terlalu tahu apa ukuran MRT ini, tapi tadi karena Emil bilang bahwa ini 6 tahun ini dan segala macam. Well, comparable bahwa, monorail itu bertahun-tahun nggak jadi, ya gue percaya bahwa itu, MRT lebih berhasil daripada monorail. Ada kemungkinan bahwa dan itu juga akhirnya menambah buku ini bahwa, dengan mempelajari bikin tor yang tolol dulu di monorail, akhirnya, tornya jadi lebih baik dan project-nya gets done, big big project gets done gitu loh. Karena di Indonesia gue rada ini ya, agak rancu I ya see. bicara keberhasilan dari perencanaan sebuah proyek kalau kaitannya dengan pemerintah gitu. Selalunya gagalnya unsur pemerintah dalam tanda kutip ini ya, kerja-kerja hitam pemerintah yang ya minta jatah lah, ya koruptif lah, ya tidak sesuai dengan kepentingan politik pemerintah setelahnya lah gitu. Jadi
Kalau bicaranya Indonesia, sebagai negara yang ya beginilah apa adanya yang kita apalagi kan teman-teman udah pernah ke luar negeri juga seperti apa namanya, punya pengalaman ataupun kita membaca bagaimana proyek-proyek di luar negeri itu rata-rata berhasil, yang yang terkait dengan adanya, intervensi dengan pemerintah, artinya kan pemerintah kita memang parah kalau bicara proyek gitu. Di level apapun ya, nasional, provinsi, Ya, atau cuma kota kalau gitu. kayak gitu eee, cuma Gimana? lebih tepatnya gini sih Bang Topan ya, maksudnya kalau dibalikin lagi ke datanya ini ya, data si Flaisberg ini 99,5% project di seluruh dunia pemerintah dan swasta itu gagal loh. Ya memang pemerintah lebih banyak gitu, cuma artinya Iya. dari sini kok gue malah khawatir satu hal ya, bahwa pada Swasta juga dasarnya ya. memang project itu tuh iya, project itu sebenarnya kayak main dadu atau main judi gitu, maksudnya kita nggak akan pernah tahu itu berhasil atau gagal gitu. Iya, Ya, maksudnya kan apa ya, kan pada karena akhirnya kan kita hanya bisa mengejar gue iya sih Kak, itu, heeh, gue sih agak kurang, artinya dari 200 project setuju kalau hmm, di-emphasize Thor itu dibikin secara kalau Thor itu ngawur, terus artinya bikin Thor-nya goblok. Mmm, Karena kadang-kadang kita kan juga punya keterbatasan untuk mem-forecast apa yang terjadi di depan. Tadi gue bilang mhm, tentang cara orang Jepang atau yang paling notable soal dia proper planning-nya itu, tapi overall belum tentu juga itu yang cocok buat semua orang kan. Karena mmm, ya kalau gua sendiri dengan resources atau dengan keadaan, ya kalau misalnya gua di tempat di perusahaan gue ya, kadang-kadang nggak bisa untuk bikin semuanya itu properly planning di awal. Tapi gue pengen ada semacam dasarnya, terus pengen dapat kesempatan untuk bisa track progresnya sesuai dengan apa yang dia mau, terus kalau misalnya ada yang harus dirubah, gue pengen punya kesempatan untuk bisa merubahnya. Bahkan pengen kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan dan itu bisa diterima sama siapapun. Dan cost versus benefit ya, karena iya, artinya gue juga bisa untuk mengerjakan itu dari sekarang, itu malah ada benefitnya yang lebih, unggul ketimbang kita tunggu sampai kita 100% siap dulu kayak mentalitasnya yang harus plan-nya itu, eee, perfect di awal gitu. Yang sampai semua lobangnya, semua gap-nya, semua skenario rintangannya itu kita petakan, fully resourced atau, highly resourceful organization, highly resourceful person itu mungkin bisa itu. Tapi dan kalau dilihat dari apa yang dikerjakan metodenya orang di Cina, either negaranya atau perusahaan-perusahaan di Cina, kan memang di banyak yang kayak kalau lu nggak salah kalau pernah baca itu bikin terowongan itu kadang-kadang udah dikerjakan, tahu-tahu nggak ketemu di tengah gitu. Terus akhirnya baru dikoreksi lagi gitu, bikin terowongan dari 2 sisi kan, supaya mau bikin artinya nembus gunung itu, tapi biar cepet dari kiri sama kanan itu dimulai kerjaannya. Tapi nggak ketemu akhirnya di tengah, ya udah di remedial pekerjaannya. Terus, Amerika mungkin, banyak yang hustle atau just do it itu kan ya kerjain dulu aja, tapi ya open sama apa kesalahan yang bisa dibuat, terus bisa backtrack itu dan itu sesuatu yang normal gitu. mmm, Itu sih, jadi, iya Thor sih, sendiri itu iya well, ya itu, menurut gue sih iya begitu. iya iya. iya. Cuma lagi-lagi gue ngelihatnya apa ya, artinya project itu tuh sesuatu yang emang nih gue mencoba ke apa ya, ngelempar keluar dari buku ya, karena kan gue juga praktisi PMBOK dari PMI ya gitu. Jadi memang di tahun Mmm, 2022 itu di PMBOK terbaru tuh memang makin tidak mengatur ini ya, apa, kalau dulu kan memang technical project itu kan mengenai teknis breakdown structure, sequencing of work gitu kan, timelining, budget itu kan bener-bener details banget ya di PMBOK 6 yang versi 2017. Nah, yang versi 2022 itu tuh, yang PMBOK 7 itu tuh, di sini tuh menarik gitu ya, karena bukunya itu dirombak total untuk pertama kalinya. Gue bisa bilang Mmm, 80% ya dari sekitar 600, 700 halaman tuh 80%-nya itu adalah manajemen objektif dan stakeholder. Masalah timeline dan budget itu jadi malah kayak ini kan PMBOK PMI itu kan yang jadi standarisasi project global ya gitu. Nah, itu tuh malah kayak jadi cuma 20%, kalau dulu tuh kayak stakeholder dan
manajemen stakeholder dan manajemen objektif itu tuh jadi kayak sesuatu yang 20% isi buku. Nah sekarang 80% isi buku tuh justru malah manajemen stakeholder dan manajemen objektifnya gitu. Kayak 20% tuh yang mengenai teknis kayak sequencing, budget gitu kan, timeline gitu. Nah, maksud gue gini ya, ini tuh jadi hal yang menarik karena apa? Artinya kan dunia itu sekarang berada kalau memang ibaratnya standarisasi project secara global aja tuh melihat bahwa masalah project itu ada di stakeholder dan juga, eee, objektif, artinya dunia ini kayaknya emang lagi punya penyakit bahwa ya emang ngelola 2 ini tuh paling penyakit gitu kalau gue lihat ya. Nggak tahu nih teman-teman ada tanggapan ya? Karena itu Nah, bener, maksudnya gue juga praktisi dan gue emang tiap ada yang baru gue baca baca PMBOK-nya gitu. Nggak ada sih Dan ya itu, cara jadi yang absolute 80% itu soal bener itu. kalau kita kita iniin sih. Karena mungkin judulnya kan How, Big Things Get Done. Menurut gua sih sebenarnya itu bukan, bisa diambil artinya makna itu, big things itu get done in, not as per the plan gitu. Bisa juga kita kalau businessman atau entrepreneur kan Mil, how, businesses get Iya, made gitu atau businesses get, settle. Semua business plan itu sama juga mungkin 99% business plan itu pasti ngawur, nggak akan pernah bisa, tercapai gitu. mhm, Jadi business plan itu is just an exercise where kita mencoba untuk meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran untuk berpikir secara serius tentang skenario yang akan ke depan, tapi ya jangan jadikan itu kayak harus 100% certified academically, eee, proven semuanya terus kita baru bergerak. Bisnis begitu, project juga begitu. iya, Menurut gua banyak desainer dari project itu kayak gitu juga memandang, eee, gimana caranya membuat project. Makanya 99% dari, eee, budget yang di-set di paper awalnya, waktu yang di-set di paper awalnya, itu ya kayak, ya nggak 100% itu. Dan in that spectrum, Japanese are very special. Karena orang Jepang itu lama banget terkenal untuk planning dan preparation-nya, mhm. tapi pas eksekusinya sangat, cepet karena ya memang mereka bisa gitu. iya, Mungkin dan banyak maksud orang gue nggak akhirnya bisa, cuma gua Jepang nggak doang bisa yang kayak kayak gitu gitu gitu. kan. Iya, akhirnya cuma Iya, Jepang doang kan. Maksudnya Iya gue merasa menurut justru gue malah kayak seluruh dunia tuh nggak bisa loh udah seluruh dunia nggak bisa. Karena udah standar PMI-nya sendiri itu oke. kayak gue ngerasa 2022 mereka tuh udah kayak ngeluarin buku yang fuck everything, udah lalu urusin stakeholder sama objektif aja lah, everything is fuck up gitu. Gue sih ngeliatnya gitu ya dengan mereka merevise itu secara radikal ya. Udah lalu intinya urusin stakeholder So lu in sama a way urusin tadi apa ya, urusin stakeholder lu, urusin objektif lu lah. tadi tuh kalau kita balikan ke politik, ke yang berhubungan sama project politik, mungkin di situ ada case-nya di mana, ya planning-nya itu perlu, kompetensi dari yang execute perlu, tapi terutama kalau misalnya dalam urusan politik itu konsisten, yang juga sangat penting dan lebih penting itu adalah visinya, apa yang mau kemana mau dibawa gitu. Nah kalau misalnya itunya bisa konsisten, ya kompetensinya kan kalau di negara demokrasi kan bisa ganti-ganti kan, tapi paling enggak visinya itu jelas ke Ya, sana, gua nggak bilang visi itu lebih penting dari kompetensi, tapi dalam konteks itu iya gitu. Kalau kompetensi nanti kan ya bisa aja kita agak ngawur atau negara atau DPR-nya atau parlemennya kan nggak selalu yang pinter yang kepilih kan, but it doesn't really matter, asalkan punya, anchor-nya itu yang visinya jelas, yang persoalannya itu yang kita pilih itu atau siapapun itu visinya atau dia nggak terlalu percaya banget sama visi yang ada gitu, nah itu baru cilaka kan. Leader, eee, to some extent I think leader itu Gua mau nanya nih butuh Mil, visinya Gus Emil. ketimbang kompetensinya. iya, gimana? Nah, Ya, ini PMBOK, sampai begitu, apakah, influence agile methodology itu begitu ini ya, begitu ganas sampai sampai mempengaruhi PM Box gitu ya? Soalnya kalau kalau enggak sih. kayak ini kan,
menurut gua tadi ya kalau misalnya tanganin dulu stakeholder lo, karena stakeholder lo tuh punya, apa namanya, punya kemauan yang suka berubah-ubah, berbeda-beda. Itu kan agile methodology kan customer centric ya. Ini cuma Enggak, justru akhirnya, itu mmm, eee, PMBOK itu, stakeholder centric, which is in a way, nggak beda sebenarnya dengan enggak customer centric gitu loh. enggak gitu Coach. Jadi gini, 2010-an awal, jadi Agile itu justru Mhm, dari PMI justru, PMI PMBOK. Jadi mhm, 2010-an awal justru tuh metodologi project di dunia ini yang distandarisasi itu adalah ya memang, strictly rigid, predefined gitu ya. Jadi memang kayak apa ya, predefined style gitu kan 2010-an. Nah, PMBOK yang 2015, 2017 gitu tuh, itu justru malah kayak semacam benar-benar agile gitu, justru malah ada kitab agile-nya sendiri gitu, yang akhirnya dijadikan metode turunannya nanti ada Scrum apa segala macam, itu tuh sebenarnya kayak apa ya, agile-nya itu tuh sebenarnya masuknya itu dari si PMI. Nah, dan karena PMI ini dijadiin referensi di 2022 itu justru kayak semacam, ngehina dan ngebantai si agile metodologi ini gitu. Karena sebenarnya jadi lucu di September itu memang gini, 2017 menerbitkan agile metodologi yang menghina predefined style. 2022, mmm, menerbitkan yang kayak semacamnya stakeholder oriented, objective oriented yang menghina agile. Karena agile metodologi itu ternyata setelah diterapkan oleh banyak praktisi, dan dapat feedback balik, agile metodologi itu artinya jadinya eksekusi kerja tanpa objektif tercapai sebenarnya, Coach. Jadi agile metodologi itu kalau benar-benar dibaca, itu adalah metodologi iteratif yang u kasarnya tiap iterasi itu malah apa ya, tiap iterasi itu malah kayak merevisi objektif gitu. Akhirnya kan ada istilah agile itu kan sebenarnya bukan agile gitu, agile gitu, lu pakai agile metodologi, project malah nggak akan pernah beres sampai kiamat gitu kan. Jadi, nah itu yang dibantah ya. Jadi Aja memang apa ya, di 2022 itu makanya fokusnya itu adalah ke locking the objective, managing Itu sih. your so, stakeholder gitu loh. Jadi malah gue ngelihat ya metodologi project next-nya yang diterbitkan oleh, pertanyaannya sentra adalah, asosiasinya gitu, itu malah sekarang tuh kalau adalah gitu malah kayak setelah jadi manajemen agile apa politik nih yang kalau gue lihat akan jadi, dibanding manajemen teknis project ya. mainstreaming dalam project management? Agile itu jadi gini, biasanya apa yang diterbitkan oleh si PMI biasanya sekitar 5 tahun, apa ya, 3 sampai 8 tahun setelahnya itu jadi tren. Kan dulu 2010-an awal, 2000-an akhir ya gitu kan, diterbitkan predefined method. Akhirnya kan mulai berkembang project itu detail planning-nya apa segala macam kan. Terus Agile itu kan ramai kan habis Covid gitu kan, artinya kan setelah 2017 tuh di-push gitu. Nah, ini kan di-push-nya 2022 ya, makanya gue ngeliat model 2025 ini mungkin sampai 2030 nanti, di sini tuh yang akan jadi tren itu ya adalah metode pengelolaan tuh adalah ya ini, apa, bagaimana menertibkan apa ya, menertibkan ini, apa namanya, stakeholder-stakeholder yang ini, yang seenak udel dan kalau kata Coach Jah tuh ya rada tolol ini gitu. Jadi menertibkan ketololan stakeholder sih sebenarnya ya trennya ya. Yang akan jadi tren ya dalam tahun ini maksudnya sekarang masuk trennya gitu, karena dulu kan di-push 2022 ya. Nah sekarang tuh mulai kerasa gitu kan. Sebenarnya, jadi emang mereka tuh emang in advance ya kalau mau ngelihat yang gue lihat ya, kalau kita emang mau ngelihat tren pengelolaan manajemen khususnya di aspek project gitu, kita lihat aja PMBOK terakhir rilis kapan, sekitar 3 tahun, 3, 5, 8 tahun setelahnya itu entar jadi tren masalah gitu dari sana gitu. Gua ngelihatnya sih gitu ya. Buku ini tuh sebenarnya kan tahun 2023, diterbitkannya kan ya. Di tahun 2000 jadi kalau misalnya kita mau objectively speaking, buku ini tuh diterbitkan di era di mana kita masih belum masuk ke dalam tren di mana masalah project itu ada di stakeholder-nya secara dominan. Artinya kan buku ini itu sebenarnya Mmm, buku ini tuh ngambil contoh kasus banyaknya ketika kasus project itu masih predefined style, dituliskan pada saat agile lagi tumbuh-tumbuhnya. Iya kan, diterbitkan pada saat Agile lagi tumbuh-tumbuhnya. Makanya mungkin buku ini tuh agak terasa seperti kayak membela Agile gitu kan. Jadi gini, ngambil contoh kasus Predefine yang sukses dan memberikan masukan kayak, eee, ya buku ini tuh ibaratnya inilah, apa ya, kalau kita dari secara konteks waktu, gue believe ya Coach ya, di setiap era, tantangan mmm, manajemennya termasuk manajemen project, menurut gue di setiap era tuh berbeda. Artinya kita nggak bisa pakai jurus yang sama gitu kan. Di setiap era harus pakai jurus yang beda gitu. Apalagi dengan sekarang udah mulai globalisasi, ada tren kayak sekarang, maksud gue ya, mohon maaf nih, buku How Big Things Get Done ini mungkin relevan untuk era-era 2000, belasan akhir atau 2020-an awal gitu kan.
menurut gue buku ini relevan. Nah, cuma kalau apakah buku ini makan relevan kalau misalnya kita pakai di 2025-an gitu kan, sekarang dan seterusnya, I doubt that gitu. Gue sangsi kalau buku ini masih akan relevan nih apa yang dibahas gitu. Kalau untuk membahas cerita masa lalu mungkin relevan, cuma kalau untuk dijadikan kayak semacam referensi, can we use the methodology and the theory in this book? Menurut gue kita harus hati-hati nih karena buku ini kan mengambil apa ya, udah terlanjur terlalu masa lalu sih kalau gue lihat ya. Well, gua nggak tahu ya tentang itu Iya, ya. kenapa kita jadi malah Sama, gue ya, agak nggak cuma awalnya cuma poinnya Terminologinya yang adalah dipakai kalau sama misalnya kita Emil ngambil dalam project management itu lebih banyak ke urusan IT, kalau menurut gua. Terbiasnya itu ke IT project. jelas mmm, Kalau jelas gue misalnya bias. di, eee, project yang kayak sipil atau mmm, bikin, ya apa ya, atau mega project, big project kayak bikin jembatan antar pulau yang gitu-gitu, ya sampai kapan pun sih prinsipnya akan harus, maksudnya nggak bisa dibilang sebelum 2023 kita harus akurat itu gimana merencanakan bikin jembatan itu sampai nanti juga harus harus tetap sama approach-nya sih kalau menurut gua. Terus tadi Ya, Agile approach itu ada bisa perbedaan sama. dalam melihat kata agility itu antara orang IT sama, orang non IT ya. Ya, mmm. tapi panjang lah itu kalau kita bahas ya. Dan Jadi agak susah kesimpulannya juga sih, karena proses based Ya kesimpulannya tetap penting, mmm, tapi principle based kayak, tadi visi itu mungkin di situ ya. Ya mungkin bergeser kalau kita iya beda posisi, makin tinggi posisinya, lebih mementingkan prinsipnya ketimbang prosesnya gitu. Tapi sebenarnya proses itu tetap iya penting jadi juga gitu yang lebih detail itu. Mmm. betul. Iya jadi memang So walaupun memang ini ya, jadi it's memang kita lihat ada hal-hal yang nggak multi-prong aspects. iya jadi sebenarnya memang benar sih kayak kata Uda ya, jadi memang ada hal-hal yang tidak berubah sepanjang zaman gitu. Pada akhirnya kan project itu adalah bagaimana caranya kita men-set objektif yang benar dan memastikan objektif itu tercapai. Itu kan sesuatu yang tidak pernah berubah di zaman kapan pun kan ya. Itu dari zaman Firaun juga udah kayak gitu kan project manajemennya ya. Kalau Sydney Opera House tentunya itu nggak bisa dibilang jelek kan, mendingan ada atau Nggak enggak. bisa. Piramid, Iya, Piramida Giza itu berapa ratus tahun atau ribuan tahun ya, pokoknya lama banget kan. Itu gua nggak tahu project ratusan tahun manajer-nya bikinnya, gimana iya. dulu meng-handle itu, tapi iya, tapi kan jadi kayak monumen yang nggak bisa dibilang nggak berharga kan. Kalau dari itunya aja sih ya banyak Iya, nggak yang betul. dikerjain itu kerjain dulu, ya, Berhasil. mungkin yang dapat benefit-nya bukan generasi sekarang, tapi generasi sesudahnya kan. Tapi kalau Mmm. misalnya ditambah di situ komponen, Iya. Nah, cuma budgetnya tercapai nggak? mmm, Waktunya ini ya, itu tentunya itu sama kayak bikin perusahaan gitu, bikin gini, bisnis udah plan, Lan, lu banyak udah pivot. Lan, lu Ya, lu kan lu orang bisnis ya. Jadi bahasa lu itu, ketika mengukur suatu budget 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 gitu. Kalau di pemerintahan nggak budget bicaranya. Benefit bot benefit benefit gitu. Kita melakukan ini benefit-nya untuk apa ya, gitu. Nah, iya, jadi memang nggak ketemu, enggak tadi sama, gue kan melihat bahwa sama kan? gini, kalau 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 di project pemerintahan itu ya gini deh, mungkin lo boleh cerita sedikit lah tentang project yang lo jalanin lah waktu misalnya untuk big, oil companies yang lo pernah itu ya, Bukan Coach, eee, mereka mau pasti itu punya budget constraint pemerintah, gitu ya. mau swasta, pasti yang pertama itu ditargetkan itu tuh Mhm, pengennya tuh dapet apa ini benefit-nya. Nah nanti budgetnya mhm. itu artikulasikan, cukup nggak sih? Duit kita worth it nggak sih kalau kita pakai budget itu? Kan cost versus benefit-nya begitu kan. Plus, cost Bukan, benefit kalau itu kalau dihitungan kalau waktu juga pemerintah kan. bicaranya begini.
Pemerintah bicaranya Pemerintah begini mana? misalnya, Nggak ada apa pemerintah yang namanya, cuma ngomong benefit tanpa ngomong budget. gini, sekarang ya, bikin sekolah di, di daerah, terpencil, itu budget, bukan budget concern-nya, benefit. Jadi kalau Benefit pemerintah ada, banyak yang budget seperti juga itu ada. gitu. Nah, iya, enggak, kalaupun nih kalau sekolah sebenarnya gampang ya, dipetain budgetnya sekian udah langsung jadi gitu. Tapi misalnya, apa ya, bikin pagar perbatasan gitu ya, Ada budgetnya kan? ya ada budget ya, tapi dia kan pasti akan mikir misalnya, di satu daerah ada yang harus canggih, harus, apa namanya, tinggi, tebal, dan segala macam gitu ya. Ada yang, udah nggak usah itu, pokoknya tanda aja nih batas. Kayak misalnya No, gua nggak tahu, gua belum pernah ke di Kalimantan. gua lihat poin lu. Pemerintah itu Mhm, ngelihatnya hal-hal yang mungkin nggak commercially beneficial setelah dibangun. yes, Tapi membangun itu mhm, project juga. Hal-hal yang betul, dipandang kalau orang swasta nggak bisa mengerjakan karena nggak komersial, nantinya pemerintah yang akan yes, mengerjakan harusnya. betul. Tapi Nah, dari sisi budget, mengerjakannya itu kan project. betul, tapi kalau dari sisi budget ya, pemerintah kan begini, misalnya sebuah sebuah, lembaga pemerintahan gitu ya, tahun ini, dianggarin misalnya 1 triliun, ya 1 triliun aja gitu ya. Terus dia saking efisiennya melaksanakan semuanya, dia itu bisa menghemat pelaksanaan cuma 800 miliar ya. Apa yang akan terjadi, tahun depan dia nggak akan bisa minta budget lebih dari 800 miliar. Ya, but that's Makanya, different. Itu hal yang nah berbeda jadi kan, Coach? betul, betul, artinya kan dari posisi perspektif seperti itu, membuat bahwa satu, constraint pemerintah tuh bukan di budget. Karena mereka punya kecenderungan untuk ya budget yang sekarang harus dihabisin. Karena kalau budget nggak habis meskipun lo memenuhi benefit dan semua kerjaan selesai, budgetnya tapi nggak habis karena lo melakukan efisiensi, lo tetap nggak Betul, perform, bahkan, dianggap lo bahkan gagal bisa malah. dianggap nggak perform, dianggap Ya. gagal malah. Itu parahnya, Nah itu pola tata kelola Yang pemerintahan pertama, kita dalam project begitu parahnya. Menurut gua sih itu sebuah keparahan ya, bukan yang sebuah kelebihan. yang pertama yang terus mungkin lo budget nilai itu terus adalah yang budget 20%, tahunan yang membawahi bisa 100 project kan. iya, Nah, project-project itu mana yang dieksekusi, mana yang nggak tereksekusi di tahun berjalan, atau tapi mayoritas dari project yang dieksekusi, kalau melihat ke statistik, pasti over budget, under delivery waktunya gitu. Deliver. Mhm. Kalau misalnya itu budgetnya nggak terpenuhi, nggak terpakai yang budget yang dianggarkan untuk setahun, kan bukan karena projeknya, eee, bukan karena sekonyong-konyong ada, pemerintah bikin keputusan, "Oke, projeknya kita, jadiin seperti ini, terus akhirnya duit kita jadi kurang." Enggak kan? nggak kan menurut gua perspektif dasar awalnya ya. Perspektif dasar awalnya ketika bahwa budget itu kalau di swasta itu, di private sector itu, sesuatu yang kalau kita cuma punya segini, ya udah segitu yang harus diupayakan untuk sampai itu terjadi. Nah, kalau kalau di sini kan karena constraint-nya, kemampuan kemampuan penyerapan anggaran itu sebagai prestasi, maka, efisiensi nggak pernah dipikirin gitu, dalam hal ini. Lupakan Kayak gue pemerintah, soalnya gini, gue pernah lupakan pernah dalam sebuah bisnis, kita mhm, mau renovasi kamar mandi aja di rumah. mhm, You not mhm, business, you not pemerintah, project. Ya, yes, So, bukan bisnis, bukan pemerintah. Tapi cara kita memandang itu renovasi kamar mandi bakal bisa, dibilang sukses apa enggak kalau pakai itu tadi, eee, budgetnya kalau yang berapa, itu pakai kacamata istri apa pakai kacamata suami? Soalnya gue stakeholder-nya lagi ada 2 ya. renov nih, lagi renov nih, kesepakatan dulu pakai kan. kacamata istri gue, keluar melulu nih duit buat renovasi. Ya kan kesepakatan dulu kan, siapapun Ya, stakeholder yang di situ.
kita punya 15 juta untuk renovasi Oh, kamar mandi, dalam waktu 2 minggu gitu. Benefitnya nanti kalau misalnya kamar mandinya renovasinya selesai, ya kamar mandinya jadi kering atau gimana lah gitu kan. Kan sama gitu, Coach. Itu nggak ada dikotomi bisnis, pemerintah, atau apa gitu. Ya itulah uniknya pemerintah kita udalan. Itulah uniknya yang gua rasakan beberapa temen gua ngerjain project-project yang sifatnya fisik ya, mau pengadaan barang apalagi ini, konstruksi. Nah yang gua mau tanya ke Coach Jaha, ini, Coach Jaha kan di bidangnya juga ada pernah tata kelola pemerintahan. Kenapa ya pola pikir pemerintahan kita seperti itu ya dalam melihat project? Itu fatal loh menurut gua. Melihat project itu keberhasilannya adalah ketika sudah dihabisi budgetnya gitu. Itu kan cara cara berpikir pemain atau calo calo project, bukan sebagai pemerintahan atau sebagai eksekutif gitu loh. Calo project itu pola pikirnya. Nah, ginilah, Gua nggak ngerti tuh. apa namanya, eee, itu sih sebenarnya panjang, kita bisa bikin satu sesi Britpot lagi Cuman gitu menurut cuman gua, ini dari level jadi ini loh, dari level kelurahan sampai level nasional IKN sama pola pikirnya. Kalau misalnya itu, kalau mau dijawab singkat ya, mungkin arahnya heeh. Bang Tovan bilang itu ada kesempatan untuk orang korupsi di Iya, project kan. sudah didesain Nah, secara kalau itu kan legal ya. tentunya itu topiknya ya kita nggak usah perdebatkan panjang. Iya, di kita itu sistemnya nggak terlalu belum belum somehow itu belum bisa bikin, supaya, nggak ada yang seperti itu gitu. Kan itu beda Gini topik gini, itu kan, itu gua korupsi itu topiknya. ya Itu itu maksud ya gua ke arah sana ya enggak, sebetulnya. tapi enggak gini, gua tahu, gua nangkep sih pertanyaannya Bang Tovan. Jadi ini bukan masalah korupsi juga aja, tapi misalnya begini ya, kalau di pemerintahan itu, orang kan pegawai pemerintah sudah bergaji semua gitu. Artinya lo bergaji, ada job desk, hal yang di luar job desk. Kalau lo di perusahaan perusahaan lo atau di perusahaan kita masing-masing ya, lo udah punya gaji, punya job desk, tiba-tiba misalnya ada sesuatu yang harus dilakukan di luar job desk lo, tapi emang sesuatu yang penting buat perusahaan gitu. Kan dibagi juga kerjaannya. Terus nggak perlu kita pakai SPD. Tapi kalau di pemerintahan, udah kerjaan job desk-nya aja masih pakai SPD gitu. Lo kan udah ada gajinya SPD gitu. apaan sih? SPD itu semacam apa ya, gue lupa kepanjangannya, Surat surat perjalanan apa ya dinas, perintah kepanjangannya? perjalanan dinas, SPPD sebenarnya. SPPD Surat SPPD, perintah sebenarnya. perjalanan SPPD, dinas, ya P-nya 2. SPPD, Dan itu ada surat perintah duitnya itu. perjalanan dinas. Artinya lo disuruh begini, suruh begitu, dan ini ada duitnya. Itu legal ya? Itu Padahal legal SPPD sebenarnya itu? eh, Legal. legal. Yang nggak Nah, Legal, legalnya mereka menurut iya gua minta legal. minta sebenarnya minta bagian persentase dari project tersebut. Nah, itu lebih parah tuh. nah, apa namanya, sekarang sebenarnya gua cukup appreciate juga, maksudnya dengan ada, pemotongan anggaran gitu ya, pemotongan anggaran. Itu akan memaksa apa, perubahan yang besar di sisi pemerintah. Lo udah digaji, masa lo kagak kerja nungguin SPPD? Sekarang SPPD dipotong semua, mau ngapain? Mau kita tutup nih kantor, kantor gitu. Nah, ini menurut gua, ada dampak menarik juga sih dari sisi pemotongan anggaran untuk sebuah project yang banyak dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Tapi, gua berharap dampaknya adalah jadi, lu kan udah pada digaji semua, gaji itu lu juga waktu gaji kontrak apa, maksudnya masuk lu udah punya job description semua, kenapa ngejalanin job description lo masih pakai SPPD? Gitu loh. Karena peraturan, Coach. Mmm. Karena ada Nah, aturannya. Itu yang betul. Nah, artinya kan maksudnya apa? Artinya apa kalau sekarang? ngarahnya ke sana ya, gue lupa kapan, tapi Pak Luhut dulu kan sempet ngasih pendapat yang dikutip, gue paraphrasing ya, tapi yang gue tangkap tuh maksudnya, kadang-kadang kita membuat aturan yang menyandera diri kita sendiri, maksudnya dalam konteks pemerintah ya. Mmm. Ada benernya, tapi di sisi lain, apakah kita harus rubah peraturannya dulu, terus, nunggu Atau sampai itu anggarannya dipotong selesai, dulu? terus baru kita gerak, atau kita nabrak-nabrak dalam konteks, ya kita
kita klaim aja. Kalau nunggu sampai dirubah peraturannya, ya sampai kapan ini bakal bisa gerak gitu. And then SPPD lah, apakah di perusahaan itu orang pergi tanpa harus pakai, prosedural atau prosedur seperti itu kan masalah aturan, Coach. Iya, tapi, dengan perspektif seperti ini, kita jadi, apa, bukannya high cost ekonomi, high cost governance gitu loh. It's a problem that hampir semua pemerintahan itu birokrasi red tape itu nunjuknya ke sana. Karena ada red tape, karena ada red tape, ya kan itu disebutnya red tape ya. Karena ada birokrasi, kita nggak bisa langsung bikin, kilang minyak di tempat yang mau kita bikin, butuh 2 tahun karena ada ada aturan-aturan yang harus diikutin dulu. Businessman Oke, full of perspektif, kita harusnya bisa bikin aja. Kita punya duit, besok harus bisa bikin langsung gitu. But it's not ya gini, entirely true, right? enggak, kalau di private companies mau bikin kilang gitu, misalnya udah ada perencanaannya, orang-orang yang punya job desk untuk bikin kilang, berangkat aja udah lo sana. Kalau paling kan tambahan untuk mereka adalah, oke ini biaya makan lo, biaya pesawat lo, dan segala macam, tapi dia tidak dibayar lebih untuk mengerjakan itu yang sudah ada di dalam job desk-nya. Kalau di pemerintahan gue nggak tahu, kalau di SDM mungkin ya, No, anggap aja SDM ya tadi itu. no. Itu mah swasta atau orang, orang pemerintahan, Coach. Kalau misalnya bukan orangnya spesial atau bukan pemilik saham, bukan punya, real long term vision, vested interest di perusahaannya, mana mau kerja kalau nggak ada insentif. Itu enggak, kalau itu kan ini, apa namanya, biaya operasinya gitu. Tapi maksud gue begini ya, di pemerintahan orang itu udah bergaji, punya job descriptions, bahkan untuk melakukan sesuatu yang sudah job description-nya masih perlu SPPD gitu loh. That's aturan Jadi kan ini tadi. ada perspektif yang sangat berbeda gitu dalam hal ini, eee ketika menjalankan project gitu. Tadi kan perspektif pertama adalah bagaimana memandang budget. Sekarang, apa namanya, udah budget, agak lebih turun lagi, memandang bagaimana tentang seseorang yang sudah Ya, digaji dengan job itu kayak yang description. dibilang perspektif Pak LBP tadi kan. Kita ada aturannya, jangan-jangan nih, kita pergi aja nggak Ya, pakai SPPD bermasalah belakangan. Bisa bermasalah. mmm, gini, SPPD itu kan surat perintah perjalanan dinas gitu ya. Kalau nggak pakai surat perintah itu ya bermasalah. Tapi di dalam SPPD itu kan ada bahwa Anda dibayar lagi loh untuk melakukan ini. Iya. Nah, Ya, tapi gini part juga of Coach, that. ada pertimbangan kalau konteks negara kita ya, Indonesia, ada pertimbangan di mana, antara private sector dengan pemerintahan, itu gaji pegawainya jomplang jauh gitu perbedaannya. Nah, itu juga menjadikan Terus kalau kita mau apakah jadi oh justifikasi itu? iya, karena gini, ketika kita menuntut ya, private sector Nggak usah kebanyakannya lebih private besar sector, daripada gaji pemerintah ya. bukan, private sector tuh juga banyak yang gajinya Iya, tapi kecil, private sector pun tidak tapi semuanya bekerja secara profesional kalau gajinya kecil gitu, belum tentu juga gitu. Oke, bedanya di pemerintahan kita dari level yang paling kecil di kecamatan sampai kementerian, itu sudah membudaya. gini deh, misalnya nih ya, gue pernah menyelenggarakan pelatihan untuk private sector sama pemerintah, ya. Kalau di swasta gitu ya, private sector, pegawainya berangkat gitu ya. Kalau dia misalnya, itu pelatihannya di dalam satu kota gitu ya, dia nggak dikasih uang transport karena kan tadinya dihitungnya lo dari rumah ke kantor tuh transport, pulang dari rumah ke rumah, pulang dari kantor ke rumah transport. Lo pindah ke sebuah lokasi, kan transportnya masih sama pulang perginya, jadi nggak dikasih tapi kalau pegawai pemerintah, ada SPPD-nya, lo hadir pelatihan, ya, ini SPPD-nya, Iya, gitu loh. Itu kan udah job description dia untuk belajar gitu loh. tapi itu dia dilindungi oleh peraturan kan ya? Iya, Iya, dilindungi betul betul. peraturan, gue nggak, I do not deny that gitu loh. Tapi maksud gue gini, ini tadi kenapa gue bawa hal ini,
jangan-jangan bahwa pemotongan anggaran ini akan jadi blessing in disguise, akhirnya mungkin setelah setahun, 2 tahun, semua orang bekerja berdasarkan gaji dan job description-nya, tanpa perlu ada SPPPD tambahan. Mmm. Gitu sebenarnya poin gue sebenarnya Oke, gitu loh. kalau kita balikin lagi nih Amin. ke masalah Amin ke ya, amin. masalah project nih Gus Emil ya, kita balikin lagi ya. Eee, Tadi kan kebanyakan gagal ya gara-gara juga, sektor pemerintah kita rata-rata nggak bagus ya, di Indonesia khususnya. Tapi gue berani bilang di dunia pada umumnya Iya. juga pemerintah, bahkan Cina sekalipun, Tiongkok sekalipun gitu, gue yakin pasti ada namanya apa, government yang sifatnya sifatnya apa ya, malakin, private sector dalam urusan project gitu. Walaupun di sana kan, law enforcement-nya lebih lebih bagus dari kita pastinya. Tetapi mental-mental itu selalu ada di pemerintahan. Heeh. Nah, gue pikir ini satu persoalan yang sangat signifikan, di mana tadi project-project yang berhasil hanya sekian persen ya, cuman berapa persen tadi? Nah, ini jadi sesuatu yang 0,5 signifikan. kan, ini ya, Bang, jadi pertama kita harus bagi dulu bahwa dalam hidup, terutama bisnis atau organisasi, yang jadi kompas semua manajer, jadi kompas semua eksekutif itu kan objektifnya ya. Satu, itu dulu nih. Itu yang nggak boleh diganggu-gugat kan ya. Di PMBOK selama puluhan tahun terakhir pun juga objektif cannot be negotiate gitu kan. Jadi lu set dulu objektifnya, kalau objektifnya udah di-set bener, ya udah maksudnya semua harus megang itu sebagai ka'bahnya gitu kan, ya udah. Nah, biasanya dari sini silahkan maksudnya kan metode yang paling umum kan, silahkan lakukan segala cara untuk mencapai objektif itu, gitu. Nah, itu kan biasanya untuk mencapai objektif itu tuh, costly banget dengan cara seperti itu. Akhirnya dari sana mulai dibagi lagi kan, art of managing-nya itu kan dibagi 2 nih ya. Jadi, eee, bagaimana caranya objektifnya itu tuh mencapai 2 hal. Yang pertama, eee, objektif yang ending-nya tuh bisa diprediksi kapan. Sama satu lagi objektif yang ending-nya nggak bisa diprediksi kapan gitu kan. Nah, yang ending-nya nggak bisa diprediksi kapan, ini kan pindah nih, ini bukan project nih, ini nggak jelas lah, ini mungkin mimpi atau dikelola dengan cara bisnis in general lah gitu kan. Nah, objektif yang bisa diproyeksiin ending-nya kapan, ini kan yang dijadikan project gitu kan. Nah, artinya kan dia punya objektif, dia bisa diproyeksikan ending-nya itu kapan. Nah, dari sini punya konsekuensi budget gitu kan, atas waktu itu kan maksudnya konsekuensinya ya budget kan ya. Jadi kan sebenarnya gini, balik lagi gitu, artinya keberhasilan sebuah project itu kalau memang hanya mencapai objektif aja dari semua project itu maksudnya ada ending-nya ya, itu 85%, gagal, jadi ada 15% yang berhasil gitu kan. Nah, 15% yang berhasil ini nanti ketika ditambahkan faktor proyeksi ending-nya itu kapan, nah biasanya yang bisa membereskan itu sebelum ending, itu turun jadi 0,5 gitu. Nah jadi Ah, pertama sebenarnya kalau misalnya keberhasilan ya mungkin 15% itu project itu berhasil mencapai objektifnya. Cuma yang mencapai objektif lebih cepat daripada proyeksi ending-nya kapan, itu turun lagi ke 0,5% gitu kan. Nah jadi, cuma pertanyaannya gini, maksudnya artinya kan di dunia ini kan kita nggak bego-bego amat untuk mencapai objektif ya, walaupun mungkin bisa dikatakan bego juga ya, maksudnya 85% ini kok nggak mencapai objektif gitu, atau ngeset objektifnya yang ngaco gitu. Nah, dan balik lagi kalau misalnya kasus ke pemerintah dan swasta, pemerintahnya itu juga malak swasta atau apapun gitu ya, kalau di Cina gitu, ini mungkin gua ngomong kayak gini nggak etis, cuma kalau dari gua ganti topi, jadi sudut pandang manajerial, mmm. malak-memalak ya kan gini, kalau kita ngomongin di orang-orang manajemen, kalau ngomongin politik sikat-sikatan menjarain orang itu kan nggak etis ya. Cuma kalau di kalangan teman-teman politik ketika emang berbicara politik praktis, besok nyikat siapa ya biar dikasusin gitu, itu kan itu sesuatu yang etis kan ruangnya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita lagi berada di ruangnya, ini, manajerial. Suap-menyuap itu adalah hal yang sangat etis. Suap menyuap, palak-memalak itu adalah hal yang sangat etis. Malah kalau itu tidak dibudgetin, itu jatuhnya kegoblokan gitu. Jadi memang di dalam project managerial itu memang ya suap menyuap itu sesuatu yang udah normal, sudah harus dibudgetin, kurang lebih gitu. Nah jadi kalau menurut gua, Itu ada justru kan kalau dibahas misalnya di malah dari bukunya sudut di buku yang Mas Hanung bahas ada tuh kan, di pernah rembuan ada apa memang ada judulnya gitu. lupa Jadi gue. memang
gue juga lupa sih, intinya adalah korupsi itu apa ya, korupsi itu sesuatu yang udah pasti akan terjadi dan maksudnya Solusi solusi pemerintah tuh udah pasti pembangunan. Kalau asal iya buku solusi itu bilang pembangunan. Jadi korupsi memang itu solusi pembangunan. iya, jadi Parah ya, maksudnya swasta tuh udah pasti dipalakin, justru malah kalau memang parah. kita mem-planning tidak dipalakin, artinya udah salah secara planning gitu. Jadi memang kita harus nge-planning untuk dipalakin gitu, Bang. Itu makanya, beberapa teman gue yang masuk di kerja-kerja proyek konstruksi, rata-rata sudah mempersiapkan untuk dirinya dipalakin. Dipalakin oleh pemerintah yang memberikan pekerjaan atau dipalakin oleh preman setempat, warga lokal gitu. Jadi harusnya proyek itu sudah dikalkulasikan dari tingkat DPR sampai ke pemerintah, itu harus 2 kali lipat dari real cost. Karena Iya, ada budget yang harus siap masalahnya dipalak gini, Bang. parah ini. Masalahnya gini, Bang, kan kalau kita ngomongin swasta itu kan ya kalau kita ngomongin swasta itu kan adalah bagaimana pada akhirnya achieve kan. Sehingga membudget Iya, dana pemalakan itu sesuatu yang etis. Nah, cuma kalau kita berbicara negara, kita ganti topik terus masuk ke dalam chamber-nya nation, pemalakan itu kan sesuatu yang unethical dan tidak boleh dibahas kan, Bang. iya, Artinya kan apa ya, ini memang ruang dan apa ya, ruang dan norma etis yang berlakunya berbeda gitu. Ketika kita lagi berada di swasta dieksekusi. Kalau lu nggak masukin budget pemalakan, lu bego. Ya cuma kalau masuk pemerintah kita ngomongin ada budget pemalakan itu pasti kriminal sebenarnya gitu. iya. Nah, cuma kalau ini kita jadinya apa ya, kita jadi malah masuk ke dalam norma dan apa ya, norma dan etis berbasiskan ruang bahasan gitu Bang jadinya. Nah itu tadi kalau misalnya jadi kalau pas dari yang komentar atau pertanyaan lo itu adalah yang gue khawatirkan adalah itu tadi gitu, apa, ini nggak ketemu gitu. Iya, iya, iya. Ngomong tentang palak-palakan, suap-suapan itu yang paling crude, yang paling kasar dari aspek yang banyak dipahami sama bisnismen atau dalam bisnis ya. Sebenarnya bukan hanya suap-suapan atau palak-palakan, tapi memang nature-nya, bahasanya itu transaksional. Itu yang paling gampang untuk bisa dimengerti sama orang bisnis. Dan transaksional itu nggak semuanya juga termanifestasi dalam palak, suap, atau apa. Pada dasarnya itu kalau kita mau dapat benefit, orang lain juga dapat benefit. Nggak selalu itu dalam palak-palakan, suap-suapan, biarpun kalau misalnya di kita itu seakan-akan jadi semuanya itu terkesannya itu karena sisi yang punya power-nya juga harus dapat benefit secara kasar gitu, ya kayak suap-suapan palak-palakan. Padahal sebenarnya kalau transaksional itu dalam level yang nggak dalam menyentuh positif atau negatif, dia juga bisa dapat benefit. Misalnya kalau anggota DPR dari ini idealnya ya, dari lokasi mana mau ngasih, support atas satu hal, oke, tapi nanti di daerah dia dibikinkan sesuatu, dari itu ya. Jadi apa istilahnya kalau misalnya di bahasa Inggris tuh Mutual benefit. Eee, ex ya exchange itu transaksional ya. Oke. Yang di atas itu, yang mungkin ideal values yang dicari sama, Gus Emil yang ngomong-ngomong di area etikal, padahal itu sebenarnya bukan nggak ada hubungannya sama etis apa enggak. Itu kalau misalnya gimana menurut gua Mhm, ya, negara atau pelaku negara harus bertindak, itu harusnya mungkin levelnya di atas transaksional dalam hal meng-handle bisnis, harus tegak sama peraturan aja gitu, mhm. law. Buku. Kalau misalnya memang begitu, ya begitu, beyond apakah ada transaksi yang harus dikerjakan di antara, stakeholder-nya. Tapi kan ya banyak hal yang menyebabkan kita nggak, seideal itu karena ya boro-boro kita nggak punya duit atau partai nggak punya duit atau partai politik atau orang politik nggak punya duit untuk kalau misalnya cuma tegak sama peraturan aja, sementara di sisi lain ada kesempatan untuk transaksional yang paling crude tadi, makanya itu terjadi kan. Mhm, Jadi kalau transaksional sih bisnismen pada dasarnya kalau kita mau jujur, otaknya cara pikirnya iya, transaksional. Gua transaksional, tapi bukan berarti gua, eee, apa, mendewakan sogok menyogok atau, eee, memalak mhm. sih. Kenapa concern gue terhadap korupsi begitu besar, melihat proyek Ya kolaboratif pastilah. ya, antara swasta dan pemerintah. Gimana pun manfaatnya itu masyarakat gitu loh, masyarakat umum.
itu kan kalau tadi yang ideal kita bilang harusnya kalau statements atau negarawan atau pemegang tampuk kekuasaan di pemerintahan, dia kan nggak boleh ngelihatnya itu dalam konteks transaksional. Harus aturannya aja, kebijakannya aja. Benefitnya dia nggak boleh dapet karena ya mungkin karena di Singapura itu Perdana Menteri sama menteri-menterinya katanya gajinya paling tinggi di dunia standarnya kan. Nah, itu dia. Jadi kan dia memang benar-benar nggak ngelihat itu dari sisi, oke, kebijakan, approval atau apapun itu, ya nggak bisa 100% murni pure, pasti adalah mungkin berapa 0, sekian persen korupsi terjadi juga, nggak ada yang 100% bersih dari korupsi ya. Tapi Mas, kan bisa kita lihat itu kalau di tempat yang seperti itu, PM Wong atau menteri di Singapura itu nggak ngelihat apapun yang dia kerjakan sama bisnis itu transaksional kan. Yang dia kerjakan itu berarti, oh ini politik kebijakannya, ini yang mau dicapai, mau Temasek atau mau House Development Board atau company, mau siapapun yang bikin perusahaan atau perusahaan listrik di Singapura, itu ngelihatnya kan, oke ini yang kita capai, ini aturannya, gue cuma menegakkan, menjaga aturannya, visinya tercapai gitu. Transaksionalnya nggak ada gitu. Tapi kalau di bisnisnya, di House Development Board-nya, di Temaseknya, gue yakin itu yang namanya sogok malak-malak itu di Singapura itu nggak terjadi seperti kita. Tapi bisnismennya 100% otaknya transaksional juga. Ya, Nggak ada yang mikir itu mengerjakan sesuatu karena sepakat. karena itu aturannya bilang dia harus bikin rumah di situ, terus gue bikin gitu. Enggak, no. Otaknya transaksional. Businessman itu by nature otaknya itu transaksional. Bisnismen di seluruh negara kayaknya pola pikirnya sama deh, mau negara maju, negara miskin. Tapi mohon maaf, tapi itu kan Iya. bukan semuanya negatif. Tidak Itu kita butuh tidak itu bicara kan. moral negatif atau positif, tapi pola pikirnya sudah terpatri, mekanismenya sama gitu. Tapi kalau pemerintah, nah itu yang harus kita concern-kan, karena kebermanfaatannya, Iya. dampak dampak apa ya, dampak merugikan atau menguntungkan bagi masyarakat, itu gimana pemerintah. Ya pemerintah nggak boleh transaksional harusnya, Harusnya. idealnya. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahkan dengan lobis, dengan money politics di Amerika pun di sana juga nggak bisa dibilang nggak transaksional kan. Nah, kalau jalan Tapi Trans Madura sampai hancur rubuh ketika macet, bisa dibayangkan kan dampaknya luar biasa. ya. Anyway, Oke, just kesimpulannya apa nih? mana boleh Ya ada karena kita nggak kesimpulan. ada kesimpulan, ya udah, ya udahlah sesekali kita ada kesimpulan kayaknya selesai sekarang yuk, ya udah yuk. Ayo. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi teman-teman ya di episode Oke, berikutnya ya, gitu. Oke. Dadah. Oke, bye bye. everyone. Yuk.